Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di semester 2 ini, yaitu pokok pembelajaran pertama, pelajaran ke-8, membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Namun terlebih dahulu marilah kita berdoa sebelum belajar. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, langsung kita belajar tentang membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Terlebih dahulu, Surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah terdiri dari 120 ayat. Surah Al-Ma'idah termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya anak-anak, tirukan Bu Un membaca surah Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram walal hadiya walal qulaida wala amin al-baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasdadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu
dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Nah, dalam pembelajaran surah Al-Maidah ini, kita juga harus memperhatikan hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Maidah. Perhatikan, yaitu mat topi'i. Mat topi'i yaitu apabila ada fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti wawu sukun. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya idza. Kemudian idgham bila gunnah. Cara membacanya yaitu dibaca atau memasukkan ke dalam huruf idgham bila gunnah dengan cara tidak berdengung. Contohnya mirrabbihim. Nah, di situ ya, mirrabbihim. Mengapa dinamakan idgham bila gunnah? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Nun sukunnya tidak kelihatan dan dimasukkan ke dalam huruf ro tanpa berdengung. Selanjutnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang tidak dibaca. Contohnya wattaqwa. Wattaqwa. Alif lam bersambung dengan huruf ta. Alif lamnya tidak dibaca. Nah, makna dari surah Al-Maidah ayat kedua. Al-Maidah artinya hidangan. Surah tersebut dinamakan Al-Maidah karena ada kaitannya dengan kisah Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Pada waktu itu, pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Maidah atau hidangan dari langit untuk mereka. Hal itu tercantum dalam surah Al-Maidah ayat kedua. Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat kedua, Allah menerangkan beberapa larangan dan perintah bagi orang-orang mukmin, yaitu 1. Dilarang melanggar syiar-syiar Allah, yaitu segala amalan dan ketentuan yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah haji dan yang lainnya. Kedua, dilarang melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang dilarang pada bulan-bulan haram tersebut adalah berperang, kecuali berperang karena membela diri, diserang musuh. Yang ketiga, dilarang mengganggu hewan hadyu, hewan kurban, seperti unta, lembu, kambing, dan domba. Keempat, perintah untuk hidup saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan yang kelima, perintah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terhindar dari azab Allah yang sangat berat. Untuk selanjutnya anak-anak, kita belajar surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Surah Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Surah Al-Hujurat termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya anak-anak, tirukan sama Bu Un surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann
Inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, di sini di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 dan 13, kita juga harus memperhatikan harokat dan makharijul hurufnya dengan benar. Di samping itu juga sesuai dengan tajwidnya. Sekarang kita bahas tentang tajwid sebentar saja. Hukum bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi artinya dibaca samar dan didengungkan. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dinamakan ikhfa syafawi. Contohnya ba'dukum ba'dha, ba'dukum ba'dha. Kemudian qalqalah sughra dibaca terang dan memantul dengan pantulan yang tidak kuat. Contohnya, inna khalaqnakum, inna khalaqnakum. Tak ulangi, inna khalaqnakum. Nah, sekarang selanjutnya idhar halqi, dibaca jelas dan pendek tanpa mendengung atau samar. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf kha. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf kha. Contohnya, alimun khabir, alimun khabir. Nah, sekarang kita lanjutkan makna dari surah Al-Hujurat ayat ke-12 sampai 13. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49 secara tertib dalam Al-Quran atau urutan dari dalam penulisan Al-Quran. Nama Al-Hujurat diambil dari kata yang disebut pada salah satu ayatnya, yaitu ayat ke-4.
Di antara makna yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 12-13 yaitu sebagai berikut. 1. Perintah menjauhkan diri dari sifat su'udon atau prasangka buruk terhadap orang lain. Kedua, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihannya terletak pada ketakwaannya. Yang ketiga, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis laki-laki dan perempuan. Keempat, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kelima, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Sekarang tugasnya untuk anak-anak yaitu tulislah surah Al-Maidah ayat kedua dan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Arab dan artinya. Kemudian tugas yang kedua, setelah ditulis kemudian dibaca ya. Dibaca tugasnya tersebut, Al-Maidah dan Al-Hujurat tersebut, dibaca dan divideo, kemudian dikirimkan kepada Bapak atau Ibu guru PAI kalian yang mengajar di kelas. Nah, demikianlah tadi pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.